Assalamualaikum, welcome to back Ayah Rizky Official. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat saja? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Baca. Di video kali ini kita akan menampilkan hal yang berbeda. Biasanya kita tentang traveling, kali ini saya namakan segmen Cakap-cakap bersama Ayah Rizky. Di video kali ini saya menceritakan tentang seorang pemuda Nasrani yang mu'alaf berkat kepemimpinan seorang Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Tapi bagi kalian yang belum subscribe dulu Ayah Rizky Official agar channel saya bisa berkembang. Bagi kalian suka video ini bisa like, comment, and share ke teman-teman sosial media kalian tanpa menunggu lama-lama. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Ayah Rizky bisa berkembang. gampang. Sampai jumpa. Di cover saya pasti banyak bertanya kenapa ada gambar 7 Presiden Republik Indonesia. Yaps, Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh sebuah kepala negara yang bernama Presiden. Presiden yang pertama Bapak Soekarno, beliau dijuluki Bapak Proklamator. Presiden kedua Bapak Soeharto. Ya, kita tahu beliau presiden terlama yang pernah memimpin negeri kita tercinta ini, 32 tahun beliau. Presiden ketiga Bapak B.J. Habibie, beliau dijuluki Bapak Teknologi. Presiden yang keempat Bapak Kiai Abdurrahman Wahid yang biasa disebut dengan Gus Dur dengan kepemimpinan singkatnya. Presiden yang kelima Ibu Megawati, kita tahu beliau merupakan presiden pertama perempuan yang memimpin Indonesia. Saya sih berharapnya di kedepannya ada lagi presiden perempuan. Saya sih ngayalnya Ibu Susi Pujiastuti. Kebayang gak sih para pejabat-pejabat yang korupsi apabila Bu Susi yang jadi presiden, dengan jargon beliau tenggelamkan. Wah, bisa dibayangkan gimana ditenggelamkannya para koruptor itu. Hai para pejabat, ingatlah kalian itu dipilih oleh rakyat. Jangan kalian lupakan slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lanjut presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan kepemimpinan 2 periodenya. Lanjut presiden yang sekarang dan yang terakhir Pak Joko Widodo. Saya sih menyebut Pak Jokowi dengan Bapak Infrastruktur. Ya, selepas dari itu semua, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang pernah memimpin negeri kita tercinta ini. Ya, sebagai masyarakat Indonesia pasti kita bisa menilai dari track record dan kebijakan mereka lakukan selama memimpin negeri ini. Oke, kembali ke topik awal kita ya. Di saat Khalifah Umar bin Khattab memimpin setelah Rasulullah, itu yang jadi gubernur di Mesir Amr bin As. Jadi ada seorang kisah pemuda Nasrani yang hidupnya miskin sekali. Jadi pada saat itu Amr bin As ingin membangun sebuah masjid. Kebetulan rumah si pemuda Nasrani ini dijaluri pembangunan masjid. Dengan segala cara beliau lakukan, tapi pemuda Nasrani tetap menolak, ingin rumahnya digusur. Beliau sadar beliau berkuasa pada saat itu. Beliau panggil petugasnya, beliau derek rumah si pemuda Nasrani tersebut. Meneteskan air mata lah si pemuda Nasrani di ujung kehidupan. Beginilah nasib wong cilik ini. Pada saat itu pemuda Nasrani berpikir Amr bin As kan hanya sebagai gubernur, masih ada di atasnya seorang Khalifah Umar bin Khattab. Dia berpikir untuk pergi langsung melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Berhari-hari dia berjalan dari Mesir menuju ke Madinah. Nyampailah dia pada saat itu ke Madinah. Dia menemukan seorang lelaki yang berpakaiannya biasa-biasa saja, dan dia tidak menyangka bahwasannya itu adalah Umar bin Khattab. Kita tahu bahwasannya Umar itu pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa, pengawalnya adalah orang-orang
miskin, orang jompo, dan orang-orang lemah. Pemuda Nasrani ini melaporkan kepada Umar, "Wahai Khalifah, gubernurmu sudah zolim kepada saya. Apa yang dia perbuat? Dia telah menghancurkan gubuk saya. Emang apa yang mau dibangunnya? Sebuah masjid." Umar heran. Di saat itu Umar menyuruh pemuda Nasrani ini mengambil sebuah tulang di tong sampah. Pemuda Nasrani bertanya, "Jauh-jauh dari Mesir, kenapa hanya sebuah tulang?" Tanpa pikir panjang diambillah tulang ini oleh pemuda Nasrani. Umar hunus pedangnya di ujung tulang dengan garis lurus. Pesan Umar kepada pemuda Nasrani, "Bawa tulang ini, kembalikan lagi kepada Amr bin As." Kembalilah pemuda Nasrani ini ke Mesir untuk menjumpai gubernur Amr bin As. "Pak Gub, ada titipan dari Khalifah. Kamu dari Madinah?" "Ya, saya jumpa sama beliau." "Kamu sikit-sikit lapor pusat." "Ya gimana Pak, saya sudah bilang jangan Pak, tapi Bapak tetap tarik rumah saya. Ini titipan dari beliau, tulang." Pada saat itu Amr bin As gemetaran. Pemuda Nasrani heran, baru kali ini gubernur menerima tulang gemetaran. Amr bin As panggil kepala proyek. Mas, tidak jadi masjidnya dibangun. Bangun kembali lagi rumah Yahudi." Kepala proyek heran, "Pak, saya sudah menang tender Pak. Mau gimana lagi? Tetap bangun rumah gubuk Nasrani." Pemuda Nasrani tersebut. Pemuda Nasrani heran, "Emang ada apa Pak Gub? Kamu sikit-sikit lapor pusat. Ini beliau berpesan, 'Hai Amr bin As, setidaknya walaupun kamu memimpin, jangan seenak-enaknya kamu. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, kalau kamu tidak bisa berbuat lurus, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.'" Kalimatnya memang kalimat simbolik, tapi artiannya tajam. Pada saat itu pemuda Nasrani senyum. "Berarti Islam itu adil ya Pak?" "Ya, saya menang Pak." "Ya, tapi sudahlah Pak, saya ikhlaskan itu semua. Bangunlah masjid. Dan saat ini juga Bapak dengarkan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masya Allah, dengan kisah tadi itu betapa adilnya kepemimpinan seorang Umar sehingga membuat seorang pemuda Nasrani menjadi seorang mu'alaf. Saya ingat kutipan tentang ulama-ulama dulu saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Apabila rakyat saya lapar, saya ingin menjadi orang pertama yang merasakannya. Dan apabila rakyat saya kenyang, saya ingin menjadi orang terakhir yang merasakannya." Dan jikalau kita diberi satu permintaan, jangan meminta istri yang cantik, Anda meminta kaya, itu hanya bisa untuk Anda diri sendiri. Tapi mintalah pemimpin yang adil, karena bakal semua bisa merasakannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe dulu, Ayah Rizky Official. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman sosial media kalian. Sampai jumpa selanjutnya. Wassalamualaikum.